rata-rata gitu kalau kita Ya. ngeliat orang jadi pelatih jadi pemain dulu. Kalau Coach Indra gimana? Saya sempat jadi pemain sepak bola di PSP Padang. Saya pernah main di PSP Junior, di PSP Padang. Tetapi waktu itu kan belum kayak sekarang, masih perserikatan dan itu kompetisinya ya kayak turnamen-turnamen kayak gitu. Ya. Dan tidak pernah menjadi pemain tim nasional. Setelah mencetak gol atau setelah Oh iya, sujud syukur sekarang itu ya. Piala Dunia Sekarang Piala Dunia viral ya. itu viral. Ya, Itu bukan Arab tuh itu pertama ya. Bukan kita waktu Iya. itu dan alhamdulillah. Tahun berapa tuh ya Coach? Tahun 2013 ke bawah lah mulai. Tapi boomingnya kan setelah kita juara itu. Iya. Dan semua anak-anak SD, anak SSB semuanya juga begitu. sujud syukur dan sekarang semua dipakai sujud syukur ya alhamdulillah. Saya masih mendengar nasihat ibu saya berguna bagi diri sendiri apapun yang dibuat katanya. Terus berguna bagi keluarga dan berguna terakhir agama dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat saya belajar hidup dimanapun. Hari ini kita ketemu tamu istimewa yang lain, yaitu Coach Indra Safri. Apa kabar Coach? Alhamdulillah izin Allah baik. Selalu sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya kelihatannya di usia Coach sekarang Saya mau disebutin ya. tapi soalnya ngelihat dari usianya dengan sosoknya itu. Saya kelahiran 63, berarti ya sekitar 63. Iya, tapi kesehatannya ini ya Coach. Alhamdulillah. Ya salah satu manfaat ya kan di olahraga. Jadi badan bugar terus badan ya. bugar. Nah kalau melihat Piala Dunia, ya. Gimana Coach? Sampai saat ini ya. Ya dari sisi kepelatihan saya melihat banyak ya hal-hal baru yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk para pelatih. Tapi karena ini belum berakhir, kita akan bisa nanti melihat technical reportnya FIFA tren sepak bola masa kini apa sih kira-kira yang manfaat untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Jadi bisa dilihat dari situ ya Coach ya? Bisa dilihat dari situ, kan setiap negara kan punya kurikulum, punya filosofi sepak bola sendiri kan. Tapi kurikulum itu, filosofi itu pasti terpengaruh oleh dinamika sepak bola, terutama event sebesar Piala Dunia pasti ada hal-hal baru yang kita harus pelajari. Dan kabarnya jagoan Coach Indra sudah tersingkir ya di semifinal. Jadi saya kemarin itu Prancis saya prediksi dengan Argentina di final. Ya tapi itulah sepak bola, apa yang kita perkirakan, apa kita analisa, walaupun itu ada sedikit data backup, tapi tetap penentuan terakhir di lapangan. Karena di lapangan itu berbeda dengan teori. Berbeda sekali. Berbeda sekali ya. Meskipun prediksinya atau gambarannya sudah bisa kita bayangkan ya. Ya, tapi untuk pelatih mungkin tentu prediksinya harus berbeda dengan para pengamat. Apalagi penonton awam ya. Penonton, kalau bisa ya ada backgroundnya apa sih, kenapa sih memilih tim itu bisa menang atau tidak. Iya. Coach Indra, ini masih sering nggak ke Lubuk Nyiur? Kalau ke Lubuk Nyiur itu jujur memang udah jarang sekali. Terakhir itu kemarin melihat makam papa saya kan memang di Lubuk Nyiur. Tapi ibu karena ada COVID waktu itu kita pindah ke Pekanbaru dan beliau dimakamkan di Pekanbaru. Jadi banyak ke Pekanbarunya. Banyak ke Pekanbaru. Tapi mungkin setahun ada ke Lubuk Nyiur. Jadi kelahiran Lubuk Nyiur, Batang Kapas, pesisir selatan Sumatera Barat. Kalau Lubuk Nyiurnya nggak ada dalam peta. Nggak ada dalam peta ya? Nyari di petanya makanya nggak ketemu. Nggak ketemu itu. Itu sampai usia berapa itu di sana ya? SMP. Oh SMP itu masih di sana? Iya, SMP. Saya masih ingat yang masih terngiang di saya sekarang itu. Waktu saya kelas 1 SMP. Dulu itu mandinya masih di sungai, belum ada
PAM apa Iya, gitu iya. belum ada. Jadi pingin banget jadi pemain timnas waktu itu. Oh, sudah ada keinginan itu ya. Pingin banget tapi nggak tercapai kan jadi pemain timnas ya. Tapi kan itulah Tuhan mengganti dengan bentuk lain. Saya nggak jadi pemain timnas. Iya. Tapi saya memimpin timnas. Nah, itulah balasan lain dari Tuhan. Iya betul. Dari Allah. Nah kemudian dari datanya gitu ya, Coach Indra ini pernah juga sebagai pegawai di PT Pos PT Padang. Pos dari tahun 85 sampai 2007. Jadi waktu saat berumur 46 tahun di BUMN itu boleh mengajukan cuti dini. Bukan pensiun dini. Pensiun dini. Maaf ya, pensiun dini. Saya memakai hak itu dan saya pensiun dini di umur 46 tahun di tahun 2007. Dan saat itu memang ada keinginan untuk hijrah lah. Karena saya melihat di PT Pos saya nggak berkembang begitu Secara karir ini secara karir. Karena memang saya bukan dari diktinya. Kan dulu ada tuh pendidikan tinggi Pos. Saya masuknya dari pegawai biasa gitu. Tapi sempat menjadi kepala kantor pos cabang distribusi di bandara gitu. Jadi waktu itu saya diskusi dengan istri sama anak, saya mau pindah ke sepak bola sebagai karir, sebagai profesi. Itu di usia 46 tahun? 46 tahun. Jadi waktu itu istri dan anak perempuan itu milih tetap di PT Pos. Karena ini ada pemilihan suara lah. Ini pemilihan suara demokratis banget waktu itu. Jadi saya dan anak laki-laki Hendaru bilang, Pak kalau memang Bapak passion di sepak bola ya kita coba aja. Pindahlah ke sepak bola dan skor 2-2 tapi nggak ada penalti. Saya kepala rumah tangga ya bismillah lah kita coba. Pengambil keputusan akhirnya di Coach Indra sendiri. Dan itu pilihan untuk menjadi pelatih saat itu. Jadi pelatih tapi kan belum 2007 itu belum ke timnas. Jadi waktu itu saya pernah ngelatih di PSP Padang juga, pernah melatih di Bengkalis dan instruktur pelatih. Bengkalis Riau ya? Riau dan juga pernah jadi instruktur pelatih. Baru 2011 dipanggil sebagai pelatih tim nasional. Tapi sebetulnya dari backgroundnya ketika Coach Indra itu di PT Pos, apakah sudah sambil melatih gitu? Iya, sudah memulai gitu di mungkin klub-klub kecil di Padang gitu ya? Di PS Mahudum, ya itu hotel, tapi yang ownernya suka sekali bola. Punya klub sendiri ya? Punya klub sendiri, saya malahan 13 tahun tinggal di hotel itu. Dan melatih PSP Junior pernah, melatih PSP Senior juga pernah. Terus setelah itu sambil kerja itu. Dan ada kerjasama antara kota Widdelsheim dan Jerman dengan kota Padang, jadi kota kembar. Dia mengirim pelatih namanya Coach Adolf Remy. Nah, saya asisten dia 3 tahun. Disitulah pertama kali saya belajar bagaimana menjadi seorang pelatih yang baik gitu. Sebelum menjadi pelatih nih Coach Indra, sebetulnya dimulai dari rata-rata gitu. Kalau kita ngeliat orang jadi pelatih, jadi pemain dulu, kemudian menjadi pelatih. Kalau Coach Indra gimana? Saya sempat jadi pemain sepak bola di PSP Padang. Pernah ya? Ya pernah, bahkan saya masuk SMA 2 Padang itu kan masuk sekolah top di situ karena sepak bolanya. Karena sepak bola. Saya pernah main di PSP Junior, di PSP Padang. Tetapi waktu itu kan belum kayak sekarang, masih perserikatan dan itu kompetisinya ya kayak turnamen-turnamen kayak gitu. Dan tidak pernah menjadi pemain tim nasional gitu. Tetapi ya itulah, kalau pepatah orang Minangkabau, untuk jadi kusir itu kan tidak perlu jadi kuda hebat dulu. Yang penting kita sebagai kusir bisa memaksimalkan kuda. Benar. Gitu. Betul. Kemudian mulai menjadi pelatih tahun. Pelatih itu 91 udah jadi pelatih mendampingi Adolf Remy itu selama 3 tahun. Kemudian menjadi pelatih timnas. 2011 itu diberi tugas pertama itu mengikuti kualifikasi AFC U16 di Bangkok. Itu pertama kali. Itu pertama kali. Nah, waktu pertama kali Coach Indra ditunjuk oleh PSSI sebagai pelatih itu,
publik gimana? Kan orang nggak tahu kan waktu itu siapa ini menarik Indra nih. Safri ini siapa gitu. Banyak penolakan, banyak sekali penolakan. Tapi tidak salah, ya kan? Karena belum kenal ya. Saya nggak siapa-siapa, termasuk karena saya bukan pemain yang top, meyakinkan kita, walaupun saya punya sertifikat, meyakinkan kita ke pemain pun, jauh lebih sulit daripada pemain tim nasional sebagai pelatih. Kalau dia melatih, pasti orang akan yakin. Makanya saya sekarang menghimbau pemain-pemain tim nasional itu harus ngelatih, karena lebih gampang mempengaruhi pemain gitu dengan background dia sebagai pelatih. Dan saya waktu itu sangat banyak penolakan dan waktu itu juga gagal. Jadi tugas pertama gagal. Wah, pasti serangan ke Coach Indra luar biasa. main, ya? Tapi ya itulah takdir ya waktu itu. Saya masih ingat Om Bob Hippie waktu zamannya Pak Johar Arifin ya waktu itu. Saya nggak dipecat, disuruh lanjut ya kan. Disitulah saya melakukan evaluasi kenapa ini gagal. Jadi ada beberapa hal yang memang nggak ideal saya temuin. Jadi pemain-pemain itu hanya sekitar DKI dan sekitarnya. Terus parameter pemilihannya kan itu pemain dari pengurus waktu itu. Setelah itulah saya mencari pemain sendiri belusukan ke daerah-daerah. Kenapa belusukan? Karena sistemnya belum ada, kompetisi Suratin pun tidak serapi sekarang. Kalau sekarang kan ada EPA yang Elite Pro Academy dan banyak event-event lain. Kalau dulu kan memang untuk mencari bakat-bakat itu. Untuk mencari bakat-bakat itu. Jadi memang Coach Indra lakukan belusukan karena belum ada sistem. Karena belusukan itu kan saya datang hadir di seleksi ratusan orang, ya pasti tidak efektif. Atau nonton mulai dari itu pertandingan antar kampung itu. Ada antar kampung gitu. Itu ditonton juga. Ada. Untuk melihat bibit juga ya di sana. Malah saya sampai ke Natuna, ke Atambua. Ya tapi memang kadang-kadang kan pemainnya nggak ada. Tetapi saat itu ada 2 misi yang saya lakukan. Contoh nih di Natuna, Coach, saya enggak masalah ada pemain ini terpilih atau enggak terpilih, tapi Coach hadir ke sini, itu semangatnya untuk kami dan kami merasa dilibatkan di Indonesia. Jadi kan dampak di luar teknisnya kan ada. Jadi secara psikologis mereka jadi bagian dari itu ya. Jadi bagian dari itu dan saya sampai sekarang tahu persis potensi-potensi infrastruktur yang ada di daerah-daerah. Potensi pemain-pemain, tidak semua provinsi loh punya pemain-pemain yang bagus gitu. Dan terakhir saya punya link sampai sekarang. Punya saudara-saudara yang di daerah-daerah yang biasanya mengorganize kedatangan-kedatangan kita. Termasuk dulu kan memang Asprof juga mengorganize untuk kedatangan-kedatangan. Kemudian menjadi pelatih timnas, kemudian menggawangi gitu ya. Usia 16, 19, 23, 24 sampai 24 Asian Games ya. Menjadi direktur teknik 3 tahun zaman Pak Wan dari rangkaian ini gitu. Mana yang paling menantang tuh Coach Indra? Kalau menantang untuk seorang pelatih tentu sebagai pelatihnya yaitu memimpin pertandingannya dan harus berprestasi. Rentang waktu saya melatih, hampir semua pertandingan itu untuk saya itu menarik sekali. Tetapi yang membuat lebih menarik tentu tropinya. Pastinya. Ya kan? Nah, makanya di tahun 2013 tropi pertama saya yang di U19 waktu itu era Evan Dimas. Betul. 22 tahun nggak ada tropi senior baik junior waktu itu. Setelah itu mengalahkan Korea dan kita lolos Piala Asia. Lolos Piala Asia dan itu udah lama sekali U19 kita nggak lolos Piala Asia. Setelah itu lanjut prestasi kedua saya itu juara AFF U22. Juara AFF U22 di Kamboja. Setelah itu ada medali perak di SEA Games. Setelah itu baru medali emas tahun 2023 kemarin. Setelah 32 tahun. 6 presiden itu dari zaman Pak Harto kan. Terus terakhir ya prestasi saya itu di juara AFF lagi U19 di Surabaya kemarin tahun 2024 kemarin. Ya tapi dari
15 tahun pengabdian saya di PSSI, ya nggak semuanya juga berhasil. Tetapi minimal ya mungkin ya satu-satunya pelatih yang memberikan trofi 4 itu ya alhamdulillah ya masih kita-kita. Di samping ada Coach Fahri Husaini 1 trofi, ya kan, juga ada Coach Bima Sakti juga kasih 1 trofi kalau nggak salah. Coach Fahri apa 2 trofi saya kurang ingat. Jadi dalam kondisi melatih nih, Ya. Coach Indra, saya sebagai orang awam gitu ya, Ya. itu kan antara yang U16 gitu, artinya banyak yang mulai baru Ya. masuk gitu ya, main Ya. di timnas, dengan yang misalkan U24 yang relatif cukup senior lah gitu ya. Nah ini ada kendala nggak itu, Coach? Ya. Cara pendekatannya gitu. Ya. Jadi saya bersyukur memulainya dari tim nasional U16, 17, 18, 19 Berjenjang sampai ya. berjenjang. Dan apa yang saya dapatkan tentu pengalaman bagaimana menangani U16, U17. Kalau tadi pertanyaannya ada perbedaan, sangat berbeda. Tetapi perbedaan umur saya bisa dengan cepat mengatasinya. Yang agak kendala itu perbedaan kultur. Bagaimana kita men-touch anak Aceh, bagaimana kita men-touch anak Papua, bagaimana kita men-touch anak Padang, bagaimana men-touch anak Medan, itu berbeda. Dan nggak ada pelajarannya itu. Tidak ada pelajarannya itu. Iya. Itu yang saya dapat pengalaman yang luar biasa. Saya tahu persis, walaupun secara dialek saya nggak bisa berdialek kayak dia, tapi bagaimana saya men-touch dia supaya dia meledak, supaya dia bisa mengerahkan kemampuan terbaiknya itu yang luar biasa. Kalau umur sih kita bisa melihat dari buku-buku karakteristik anak 17 gimana. Itu dipelajarin juga sama dipelajari. Bahkan kan saya lakukan selalu psikotes, ya kan? Karena untuk saya karakter pemain itu perlu diketahui oleh pelatih supaya memperlakukan dia juga bisa pas. Jadi bukan skill bermain bolanya aja, tapi kepribadiannya juga dapat senilai. Iya, kalau saya mulai dari kesehatan, psikotes, bahkan terakhir kemarin juga ada Pak Ari Ginanjar talent DNA, tes talent DNA, tes golongan darah, semuanya saya lakukan karena memang saya alhamdulillah juga pernah ketemu Pak Habibie 2 kali. Ya. Ada 2 hal yang dia sampaikan beliau ke saya. Secara langsung alhamdulillah banget. Ya. Sebelum beliau meninggal juga saya ketemu lagi sama beliau. Coach, apapun katanya enggak bisa lagi kita kelola secara konvensional. Ilmu pengetahuan, saya ingat lidahnya tuh. Ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus libatkan. Kalau di olahraga kan sport science, ilmu olahraga. Betul. Ya, nutrisi, psikologi, semua. Dan saya lakukan itu. Bahkan sebelum beliau menasihati saya sudah melakukan itu. Tes fisik, tes semua saya lakukan. Karena tidak mungkin kita bekerja kalau kita nggak tahu karakter, kita nggak tahu kemampuan awal para pemain dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang saya review semua pertandingan saya benar adanya. Coach katanya, untuk sukses itu skill hanya 20% loh. Bukan berarti untuk malas-malas katanya. Tetap 80% itu mental dan spiritual katanya. Itu yang ditekankan. Itu yang ditekankan. Dan saya review semua pertandingan. Benar adanya. 4 trofi itu bukan karena kehebatan saya. Bukan karena kehebatan saya. Dan saya ikuti pertandingan itu. Semua itu memang apa yang disampaikan Pak Bibi itu ya. Bukan berarti kita dalam mendevelop diri nggak harus kerja keras, harus kerja keras, tetapi ya itu mental dan spiritual. Spiritual harus kuat juga. Harus kuat. Nah itu sebabnya di eranya Coach Indra lah pertama kali ada setelah mencetak gol atau setelah sujud syukur itu ya. Piala dunia viral ya. Itu bukan Arab tuh itu pertama ya. Bukan kita waktu itu dan alhamdulillah. Tahun berapa tuh ya Coach? Tahun 2013 ke bawah lah mulai. Tapi boomingnya kan setelah kita juara itu. Dan semua anak-anak SD, anak SSB juga sujud syukur. Dan sekarang semua dipakai sujud syukur ya alhamdulillah. Itu gimana Coach? Memberikan input itu kepada para pemain saat itu? Jadi waktu itu kalau kita cetak gol, buka baju, itu kartu kuning. Kan kartu kuning. Itu pasti hukumannya kartu kuning. Terus saya sama asisten dan juga ya ngapain? Ya udahlah. Begitu kita gol, kita bersyukur.
Ya bersyukur dengan sujud syukur. Memang belum tentu sujud syukur itu sah. Ya. Kan harus wudhu, harus aurat tertutup. Tetapi itu kan hanya simbol. Ya. Dan simbol itu pengakuan kita, kami bersyukur gitu. Dirobahlah dengan itu ya. Kartu kuning kan enggak akan dikasih wasit kalau kita sujud syukur gitu. Jadi enggak ada kartu kuning buat orang yang sujud syukur ya? Enggak ada kartu kuning orang yang sujud bisa syukur. Bermasalah wasitnya. Itu. Kemudian dari data kepelatihan, Coach Indra, itu kan juga lisensinya sudah sangat lengkap ya, dari C, B, A dan Pro gitu ya. Alhamdulillah A Pro itu sudah lisensi tertinggi dan juga alhamdulillah saya juga mendapatkan diploma direktur teknik dari FIFA, yaitu saya ambil 2 tahun, yaitu modul pertama Brazil, kedua Belanda, ketiga Jepang. Dan alhamdulillah tahun yang lalu saya wisudanya di Zurich. Dan lengkap lah. Sudah lengkap lah ya. Sudah lengkap ya. Makanya kalau ada kesempatan nih Coach Indra. Ya. Misalkan ada klub luar negeri atau negara mana gitu yang ingin merekrut Coach Indra. Pilihan pertama di mana itu Coach? Kalau klub? Saya masih kalau untuk keluar. Iya. Saya masih mendengar nasihat ibu saya, berguna bagi diri sendiri apapun yang dibuat. Terus berguna bagi keluarga dan berguna terakhir agama dan bangsa. Terus saya misalnya ada beberapa negara sekarang yang minta saya untuk berkarir di luar, itu masih menjadi ganjalan saya. Tapi ada orang yang nasihatin saya, itu kan juga bagian dari pengembangan diri, kan berguna bagi diri gitu kan. Nanti satu saat kalau sudah negara butuh tanggung jawab yang lebih besar, yang kita kan bisa lebih siap katanya. Kalau negara ya kalau seandainya ini Coach. Ya kita juga tahu diri lah ya, tentu masih di sekitaran Asia Tenggara ya kan. Mungkin kalau Asia, negara-negara yang mungkin sepak bolanya yang mulai berkembang ya, karena memang saya lebih suka mengembangkan anak-anak muda gitu. Ya karena dimulai dari pencarian bibit yang benar-benar gitu. Alhamdulillah udah khatam lah di situ. Khatam. Jadi udah ngelihat cara bermain anak-anak di kampung ya, dalam tanda petik itu udah ngerti ini punya bakat ini enggak gitu ya. Iya, walaupun di zaman sekarang yang disampaikan Pak Bibi tadi, parameter-parameter lain kita lakukan. Dari sisi teknologi juga. Dari sisi kesehatan, dari sisi sains dan tes-tes lainnya kita harus lakuin gitu. Ada masa kabarnya Coach Indra tidak memperoleh gaji selama 17 bulan. 17 bulan itu sebagai pelatih. Oh ya? Ya, jadi ya itu saya berterima kasih lah ke istri ya. Jadi begitu saya memilih tadi di 2007. Setelah itu tadi ya. Ya kan. Pemilihan suara di keluarga tadi. Pemilihan suara di keluarga saya pilih. Udah tahu dinamikanya yang seperti itu. Gak gajian, gak ada tempat tinggal. Dan ya pasti diomelin kan waktu itu kan. Ya kan saya udah bilang harus di PT Pos. Walaupun kecil ya kan. Nah, tetapi ya itu saya ikhlas saja karena udah pilihan. Dan saya jalani dan saya ikhlas. Dan saya doa saya aja. Ya mudah-mudahan nanti Tuhan ini pengorbanan saya. Dan mudah-mudahan diganti dengan hal baik untuk saya. Dan saya ikhlas kan, kalau Tuhan bilang kalau ikhlas saya ganti nanti lebih baik. Kun fayakun. Kun fayakun ya kan. Dan saya bismillah dan saya kerja keras ya kan, dan itu istri ngurus anak dan alhamdulillah sekarang anak semuanya sudah S2 dan udah bekerja. Dan ya itu tadi saya bersyukur banget apa yang jadi pilihan saya itu bisa saya buktikan gitu, bisa saya abdikan ke keluarga dan ke bangsa saya. Anak gak ada yang ngikutin jejak Coach Indra? Gak ada. Main bola gitu? Gak ada, main bola sekedar aja. Bukan profesional gitu. Bukan profesional, gak ada. Jadi kalau ada orang bilang pohon itu jatuhnya buah itu jatuhnya daun jadi pohon ya. Ini jauh. Gelindingnya jauh. Kemudian nah sekarang mengenai bagaimana kita bicara tentang timnas kita hari ini. Ya. Yang menjadi isu atau menjadi perbincangan publik kan terkait dengan naturalisasi. Ya. Itu akan
pertama, Coach Indra setuju terhadap itu atau ada batasnya itu, Coach? Jadi gini, memang saya kan sudah 6 ya ketua umum ya kan? PSSI ya. PSSI. Beliau-beliau itu kan punya program aksi Ya. Sendiri-sendiri kan, dan akselerasi gitu. Dan kalau pertanyaannya bagaimana kita dengan pemain naturalisasi? Ya. Satu, saya tetap secara regulasi, undang-undang, aturan FIFA itu dibolehkan. Membolehkan. Ya. Nah, contoh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 kalau nggak salah tentang kependudukan ya, itu membolehkan. Dan FIFA juga membolehkan. Contoh kalau misalnya kayak teman-teman kita yang dari Belanda, asal dia ada keturunan, nah itu dia boleh. Keturunan itu ya sampai neneknya itu tuh boleh. Dan saya himbau untuk kita, ya kan, kita enggak, kalau udah secara undang-undang membolehkan, jangan ada berpikir lagi ini orang asing, ini orang lokal. Ya. Nah, enggak boleh dong kita memilah-milah gitu kan, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nilai-nilai Nusantara kan ada Bhinneka Tunggal Ika kan. Ya. Cuman kalau persaingan antar kewarganegaraan harus ditingkatkan, makanya kalau misalnya contoh enggak mau pelatih asing melatih di Indonesia. Kitanya yang harus meng-upgrade diri dong. Jadi jangan ngedumel aja gitu ya. Jangan ngedumel, jangan minta aturan. Dan aturan itu malah membuat kita enggak bersaing gitu. Memang sulit banget bersaing. Yang penting federasi sebagai induk organisasi memberikan hak yang sama. Sampai detik ini hak itu diberikan. Contoh untuk pelatih. Liga 1 dibebasin. Mau lokal, mau asing, silakan. Tapi Liga 2, PSSI lewat Pak Erick, dia bilang Liga 2 itu pelatihnya harus lokal. Kan ada keberpihakan dari federasi. Kitanya yang harus memacu. Begitu diberikan kesempatan ya harus ada kualitas. Termasuk pemain. Pemainnya ya harus juga bisa bersaing gitu. Oleh sebab itu ada 2 program yang sekarang konsen dilakukan oleh PSSI. Akselerasi anak-anak terbaik yang sesuai undang-undang itu dibolehkan atau naturalisasi itu kita tetap jalankan. Tetapi dari sisi di dalam negerinya sendiri, pembinaan usia muda ya kan itu dilakukan. Kita sudah melakukan beberapa hal, perbaikan infrastruktur, ya kan, kurikulum kita udah punya, terus memperbanyak para pelatih, terus membina para pemain sesuai dengan tahapan-tahapan pembinaan. Dan yang terakhir tuh kompetisi-kompetisi kita semakin kesini kan semakin oke. Termasuk usia muda. Nah, problemnya memang karena negara kita memang negara besar dan besarnya itu dipisahkan oleh lautan kan. Jadi untuk mendesain kompetisi yang seperti yang orang-orang bilang ini kan gampang, kenapa enggak kenapa enggak jumlah pertandingannya banyak? Sulit gitu. Ditambah lagi kalau namanya sekolah dan lain sebagainya. Betul. Jadi saya masih optimis, ya kan? Saya masih optimis kalau misalnya asprov, askap di daerah itu juga membantu PSSI pusat untuk bisa bekerja lebih maksimal. Ya kemudian jadi persoalan naturalisasi sebetulnya nggak usah dimasalahin lagi. Justru kitanya misalkan lokal gitu ya. Jadiin tantangan untuk itu ya. Untuk apa namanya? Untuk bersaing, untuk memacu diri gitu. Kan kenyataan sekarang. Betul. Ridho bisa ngalahin pemain naturalisasi kok. Betul. Ya kan? Sekarang bisa kita lihat. Jadi siapa sebetulnya melihatnya siapa yang prestasi memang dia layak di timnas gitu ya. Ya itu yang tugas PSSI. Berikan kesempatan kepada semua pemain secara sama. Coach kan sudah berpengalaman sekali sebagai pelatih gitu ya. Kalau melihat timnas gitu. Dari tangan dingin coach yang selama ini publik tahu gitu. Itu gimana sih cara kita untuk mencapai pada level tertinggi dalam sepak bola? Kualitas. Jadi kalau kita mau bersaing di level dunia, kualitas harus ditingkatkan.
kualitas ke pemain. Harus piawai dulu kita di Asia Tenggara. Maksudnya tes pertama itu di Asia Tenggara itu. Di samping yang 5 hal tadi untuk meningkatkan kualitas, infrastruktur lapangan, lapangan-lapangan diperbagus, kurikulum yang dari filosofi kita, terus jumlah pelatih harus diperbanyak. Contoh nih pelatih, Jepang itu udah hampir 80 ribuan pelatihnya. Kita cuma 13 ribu. Anak usia 4-15 tahun, data statistik 2023 atau 2024, itu 45 juta orang. Sementara pelatih cuma 13 ribu. Masa dari 45 juta itu enggak ada 10%, 15% Tuhan sayang kita. Ini bakat bola ada dia ada kata Tuhan kan. Ya enggak bisa untuk itu. Termasuk ya lapangan. Ya kita masih banyak lapangan-lapangan yang terutama yang di desa-desa itu di daerah kurang memadai. Jadi kalau itu dilakukan termasuk kompetisinya juga diperbaiki. Kualitas Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4, kompetisi EPA, kompetisi Suratin kita perbaiki terus, ya kan? Baik itu kualitas pertandingannya, baik itu kuantitas jumlah pertandingannya kita idealkan. Itu jalan satu-satunya. Jadi tidak bisa kita simsalabim, nggak bisa gitu. Tetapi salahkah melakukan akselerasi? Nggak salah, kita coba. Tetapi harus ada istilahnya dari dalam negerinya sendiri kita harus kuat dan harus bisa bersaing. Ya. Kalau lagi-lagi kalau publik melihat cara Coach Indra melatih itu kayak adem gitu ya. Nah itu apakah memang pembawaan Coach Indra atau memang ada figur pelatih itu di luar negeri yang memang cocok dengan cara Coach Indra? Saya kalau figur khusus yang saya contoh nggak ada, cuman literatur para pelatih hebat di dunia termasuk informasi terakhir yang Piala Dunia ini pasti akan menjadi ini saya tampil dengan diri saya sendiri, bukan berarti sombong. Banyak tokoh-tokoh hebat kita di dalam negeri, Buya Hamka, ya kan, Agus Salim, betul. Terus biografi lain yang saya baca itu kan tokoh-tokoh yang pantas dicontoh. Ya kan? Dan tidak perlu kita cari contoh yang jauh-jauh. Terus secara keilmuannya tentu berbeda-beda. Saya tentu tampilannya yang seperti yang disampaikan tadi mungkin tidak terbentuk lewat sepak bolanya, tapi terbentuk dari perjalanan karir, perjalanan hidup dan contoh-contoh kita termasuk nilai-nilai Nusantara. Itu menjadi pegangan saya. Makanya setiap tim nasional yang saya pegang, saya selalu menamakan Garuda Nusantara. Karena di dalam Nusantara itu nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, sopan santun, itu kan musyawarah mufakat. Ada di situ. Ada semua. Di situ. Dan kepemimpinan yang seperti itu yang saya terapkan. Saya berdayakan misalnya contoh banyak orang pimpinan dia takut milih orang yang lebih hebat dari dia. Oh gitu, kan banyak kan? Dia takut. Saya enggak, hebat-hebat semua. Siapa enggak kenal Coach Bima Sakti tapi mau dia bantu saya. Siapa enggak kenal Coach Kurniawan? Legend-legend semua. Ya. Semua mereka Eko Purjianto, Sari Gultom. Ya kan? Itu kan ada yang S3 yang support. Itu kan mau bantu. Itu kan karena mungkin ya kepemimpinan kita. Dan itulah mungkin harus semua pelatih, tidak hanya saya. Kalau pelatih hebat mungkin banyak kan secara keilmuan. Tapi bagaimana dia membangun tim yang kuat, yang bisa berprestasi, yang bisa mempersembahkan trofi itu mungkin nggak semuanya juga bisa kan gitu. Terakhir, Coach Indra. Selain harapan juga apa yang akan dilakukan Coach Indra ke depan ini? Iya, dari pengalaman saya di sepak bola, mulai dari pemain sampai 15 tahun di PSSI, di tim nasional. Baik itu saya pernah juga mendapat sertifikasi FIFA diploma dan AFC diploma untuk kepelatihan. Saya akan tetap di sepak bola. Insya Allah saya tetap di sepak bola dan ada beberapa hal yang sekarang saya lagi coba bangun, merintis dan itu ujung-ujungnya ya untuk bagaimana kualitas pemain-pemain kita secara kualitas dia bisa bersaing di Asia Tenggara, bisa bersaing di Asia,
dan bisa bersaing di dunia. Yang penting semua masyarakat paham bahwa di sepak bola itu tidak ada yang instan, perlu proses gitu. Gagal kita sekarang, besok ulang lagi. Gagal kita sekarang, besok. Lihat Jepang, ya kan? Jepang target piala juara dunianya kan tahun 2050. Tetapi kalau tercapai sebelumnya ya alhamdulillah kan. Nah, berarti proses itu berjalan baik ya? Berjalan baik di Jepang. Dan dia melakukan inovasi-inovasi. Dulu kan awalnya Jepang itu kan meniru ke Brazil. Banyak orang-orang Brazil yang masuk ke Jepang kan. Dari sisi sepak bolanya semuanya. Karena Brazil waktu itu kan idola banget. Walaupun pernah juga belajar sisi kompetisi di Galatama dan lain sebagainya ke Indonesia. Wajar dong karena bekas negara yang pernah punya interaksi kan. Dan Jepang melakukan inovasi. Sekarang apa yang saya lihat, kebetulan yang direktur tekniknya itu pernah sama mimpin tim, dia mimpin Jepang U19 di GBK, saya mimpin Indonesia. Sekarang coach katanya, di Jepang itu yang boleh masuk ke elitnya atau ke pemain sepak bolanya, di sekolahnya harus bagus coach. Nilai akademiknya harus bagus. Dan itu dilakukan Jepang. Coba kita lihat cara main Jepang sekarang. Kan jauh dan udah bisa dia mengimbangi Brazil, kadang-kadang bisa mengalahkan Brazil gitu. Betul. Jadi ada hal yang dia lakukan yaitu perubahan, penambahan kurikulum. Itu juga yang saya pernah sama teman-teman pelatih. Kita kan selalu bicara kita tertinggal dari Eropa 20 tahun. Terus kenapa tertinggal? Karena kita ngikutin dia. Jepang gak mau ngikutin Brazil. Dia pakai inovasi yang lain. Dia anak-anak pintar karena menurut dia sepak bola ini dinamikanya begitu cepat dan gak bisa orang-orang yang gak pintar merespon itu. Nah, Indonesia juga kita berharap punya inovasi-inovasi. Gagal sekarang, kenapa gagal? Evaluasi. Dan saya pikir dengan negara sebesar ini, potensi anak-anak yang 15 tahun aja 45 juta, terus yang 5 komponen tadi kita lengkapkan, saya yakin. Ya, akan ada masanya ya. Akan ada masanya. Baik, terima kasih Coach Indra. Terima kasih banyak. Kerabat Saya Berjalan Hidup, hari ini kita ngobrol dengan putra daerah Lubuk Nyiur, Batang Kapas. Pesisir selatan Sumatera Barat yang kemudian menjadi kebanggaan kita bersama sebagai pelatih timnas Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi.